Salam jumpa dalam kasih Kristus. Apa kabar Sobat Rehat? Pastinya kabar selalu baik, karena kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan kita senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita dengan berkat yang melimpah. Di hari Minggu ini kembali menyapa Sobat Rehat melalui renungan harian Teraya 22 Oktober 2023. Dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Firman kebenaran yang akan menyapa dan juga menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah firman Tuhan senantiasa merubah kehidupan kami, semakin mempermuliakan Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Titus 1 ayat 5 sampai 16. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Tema renungan firman di hari ini dengan judul Pola Hidup dalam Iman. Sobat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus. Surat Titus pasal 1 berisi nasihat Paulus kepada Titus untuk tiada henti-hentinya mewariskan nilai-nilai iman yang benar bagi orang di Kreta. Kerusakan dan kebobrokan iman yang tampak pada orang-orang di Kreta bukan tanpa sebab. Ternyata ada sekelompok penyesat yang mengajarkan ajaran sesat, melakukan penyesatan. Karena itu Paulus menugaskan Titus sebagai sahabatnya untuk memilih penatua-penatua yang berintegritas. Terkesan berat syarat yang diajukan Paulus dalam pemilihan itu, bahwa haruslah orang yang baik dari segala sudut pandang. Perilaku moral haruslah berkualitas baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga.
Juga dalam menyatakan pengajaran, seorang penatua harus memiliki pemahaman iman yang benar, agar supaya orang di Kreta sungguh-sungguh yakin dan mau menerima pengajaran yang benar dari dalam kehidupan mereka. Dengan itu mereka mampu menunjukkan sikap hidup yang taat kepada Allah. Sobat Rehat, orang dengan mudahnya mengakses aneka pengajaran. Banyak orang percaya yang merasa tidak lagi butuh keteladanan, tidak lagi mau mendengar nasihat. Dan hal itu yang terjadi di Kreta. Orang-orang percaya di sana sulit menyelenggarakan pola hidup yang benar. Ada yang mengklaim diri sebagai orang percaya tetapi tidak mengindahkan keteladanan hidup. Tidak sedikit dari mereka yang terpapar kebobrokan iman, bahkan ada banyak yang akhirnya murtad dan berpaling dari pengajaran Kristus. Sobat Rehat, dengan firman Tuhan di hari ini kita bisa menemukan bahwa ketaatan kepada Allah menjadi gambar pola hidup orang beriman. Seluruh kehidupan kita harus berpusat kepada Allah. Bahwa kehidupan anak Tuhan tidak cukup dengan moral baik, ia harus mampu mempertahankan kesetiaan dan keutuhan keluarga, kelemah lembutan, kekudusan diri, dan keteladanan karakter. Karena itu jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman untuk menghidupi kebenaran. Tidak sekedar benar, tetapi kebenaran dari dalam firman Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di sekitar kami ada begitu banyak penyesatan, ada banyak jiwa-jiwa yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kiranya kami sebagai anak Tuhan senantiasa mencintai firman-Mu. Ketika orang-orang meninggalkan Tuhan, ketika orang-orang tidak lagi menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran, maka baiklah kami senantiasa terus mengakui bahwa dari dalam firman Tuhan ada sumber kehidupan untuk menghidupi jalan-jalan Allah sebagai sumber kebenaran dan kehidupan. Bapa di sorga, di hari Minggu ini anak-anak Tuhan boleh menyelenggarakan peribadahan mereka di mana saja mereka berada. Yang pasti bahwa kami senantiasa menjumpai wajah Tuhan dalam perjumpaan dengan saudara seiman kami, di dalam membaca firman-Mu, di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Layakkan kami untuk senantiasa datang di hadirat Allah. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, lanjutkan kasih dan setia-Mu di hari ini, hari Minggu, hari yang Tuhan khususkan. Di dalamnya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.